Halo guys, welcome back to my YouTube channel LVW TV. Senang sekali kita bisa dapat berjumpa di episode ngobrol bareng with Elvi. Di episode ngobar kali ini, Elvi akan membagikan sebuah kisah inspiratif untuk teman-teman semuanya, khususnya teman-teman mahasiswa. Apalagi saat ini banyak teman-teman mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Nah teman-teman semuanya, kisah ini adalah kisah dari seorang mahasiswa IPB yang hilang selama 15 tahun. Wow, tentu teman-teman penasaran, kok dia bisa hilang? Kenapa sampai dia bisa hilang? Pasti teman-teman pada penasaran kan? Jadi teman-teman semuanya, nonton terus video ini sampai selesai, oke? Terlahir dengan nama Muhammad Kasim Arifin, lahir di Langsa, Aceh 18 April 1938. Dia adalah salah satu mahasiswa IPB Institut Pertanian Bogor yang menghilang selama 15 tahun di Pulau Sera, Maluku. Teman-teman Pak Kasim sudah lama menjadi sarjana, bahkan ada yang sudah menjadi pejabat. Tetapi Pak Kasim justru hanyalah seorang petani yang bersahaja. Tapi dia justru menjulang namanya dibandingkan dengan teman-temannya lain. Tahun 1964, Pak Kasim hanyalah seorang mahasiswa biasa yang mengikuti program pengerahan mahasiswa yang sekarang kita kenal dengan istilah kuliah kerja nyata atau KKN. Di masa itu, mahasiswa harus siap ditempatkan di pelosok negeri. Kasim mendapatkan lokasi di Waimitau, Pulau Sera, Maluku. Dia pun mendatangi daerah terpencil itu sebab didorong dengan hasrat untuk membumikan pengetahuannya. Di Waimitau, dia bertemu dengan keluarga miskin yang datang melalui program transmigrasi. Nuraninya terketuk, dia ingin berbuat sesuatu. Dia menanggalkan semua identitas kota pada dirinya. Dia memakai sandal jepit dan hanya memakai baju yang lusuh. Dia ikut menemani petani yang berjalan kaki 20 km ke kebun. Dia melakukan setiap harinya bolak-balik. Dia membantu petani mengolah tanah, mengajarkan pengetahuan yang didapatkan di kampusnya. Dia juga membantu masyarakat membuka jalan desa, kemudian membangkitkan semangat bergotong royong bagi masyarakat di desa Waitimah. Kasim pun mendapat perhatian dari warga masyarakat Waimitau. Dia disapa dengan sebutan Antua, sebutan bagi orang yang dihormati di desa Waimitau. Dan sebutan Antua ini juga dipakai oleh seluruh masyarakat di Provinsi Maluku. Kasim begitu larut membantu masyarakat sampai dia lupa bahwa seharusnya dia hanya tinggal di Waimitau hanya 3 bulan. Tapi dia merasa tugasnya belum selesai. Bahkan di saat teman-temannya pulang, dia tetap tinggal di Waimitau. Bahkan semua teman-temannya sudah selesai wisuda, dia masih setia di kampung itu hingga semua teman-temannya lulus dan menjadi pejabat. Dia masih memilih di kampung itu hingga 15 tahun. Luar biasa ya teman-teman. Di Aceh, orang tuanya memanggilnya, tapi dia sama sekali tidak peduli. Bahkan Rektor IPB, Profesor Andi Hakim Nasution, memanggilnya kembali, tapi dia sama sekali tak bergeming. Akhirnya, Pak Rektor mengutus salah satu temannya, Saleh Widodo, untuk menjemputnya di sana. Dan dengan berat hati, Kasim kembali ke Jakarta
lalu ke Bogor dengan sendal jepit dan baju yang lusuh. Kampusnya memanggilnya untuk menyelesaikan studi. Kasim sejatinya tak butuh lagi gelar sarjana, tetapi dia tak kuasa menolak permintaan teman-temannya. Dia mengaku tidak sanggup menyelesaikan skripsinya. Kemudian teman-temannya pun berinisiatif merekam dan mencatat kisahnya di Waitimall untuk diajukan sebagai skripsi. Dia bercerita selama kurang lebih 28 jam. Teman-temannya mencatat itu dengan mata yang sembab. Semua terharu. Kasim adalah potret manusia yang melampaui dirinya. Dan Kasim pun dapat mengikuti wisuda. Di acara wisuda, dia duduk paling belakang di kursi belakang. Namun begitu dia datang, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Dedikasinya selama ini membuat banyak orang merinding. Dia adalah insinyur pertanian yang paling istimewa dan sangat-sangat menyentuh hati. Bahkan setelah wisuda, dia pun masih saja ke Waitimall demi meneruskan kerja-kerjanya. Setelah beberapa waktu, barulah dia kembali ke Aceh dan menerima pinangan Universitas Syah Kuala untuk menjadi dosen hingga pensiunnya. Pada tahun 1994, dia pun pensiun. Dan sampai sekarang di Waitimall namanya begitu harum dan bahkan diabadikan menjadi sebuah nama jalan. Di tahun 1982, Kasim mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah karena jasanya yang membangun masyarakat desa dan kawasan lingkungan hidup. Dia juga mendapat tawaran studi banding ke Amerika, namun dia pun menolak. Pak Kasim sangat begitu menginspirasi. Kisah hidupnya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Seorang Lelaki Waimitall yang ditulis Hana Rambe di tahun 1983 dan diterbitkan oleh Sinar Harapan. Seusai pensiun di Aceh, dia pun menjadi seorang aktivis lingkungan hidup. Nah teman-teman, itu adalah sebagian kisah luar biasa dan sangat-sangat menginspirasi dari Pak Kasim. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman juga dapat terhibur. Kita bertemu lagi di episode-episode ngobar berikutnya. Bye-bye.